Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, baiklah buat Bapak Ibu yang mungkin sudah mengecek ya di website p3kkemdikbud.go.id, mungkin belum tampil untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Ya, formatnya masih sama seperti yang lama, yaitu mengenai portal informasi seleksi guru ASN P3K tahun 2022, mengenai daftar atau hasil pengumuman seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Mungkin Bapak Ibu harus sedikit bersabar dulu ya untuk informasi-informasi penting terkait mekanisme seleksi P3K di tahun 2023. Baiklah, selain itu ada informasi menarik ya untuk Bapak Ibu simak, bahwa di sini ada pertemuan ya untuk Prof Nunuk bertemu Ganjar, kabar gembira untuk guru honorer. Nah, kita akan simak beritanya. Pertemuan ini berlangsung mungkin dalam rangka ya membicarakan tentang guru honorer dan P3K. Dikutip dari gpnn.com, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai punya komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mengupayakan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah, mungkin ini bisa dicontoh untuk gubernur lainnya ya, berkoordinasi dengan Kemendikbud masalah atau terkait guru honorer ini ya. Penilaian ini disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Profesor Nunuk Suryani. Ya, Prof Nunuk mengatakan komitmen Ganjar Pranowo dalam menyejahterakan guru antara lain dengan meningkatkan gaji mereka ya. Kemudian beliau sangat berkomitmen untuk kesejahteraan guru, karena kalau dari diskusi kami beliau sangat peduli dengan pendidikan di Indonesia. Di Jawa Tengah khususnya, kata Prof Nunuk Suryani bertemu dengan Ganjar Pranowo di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin pada 21 Agustus 2023. Kemudian dia menyebutkan 3 pokok bahasan saat bertemu dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, salah satunya ya terkait dengan pengangkatan ASN P3K. Prof Nunuk mengatakan ada pencocokan data antara data Kemenristekdikti RI dengan data Pemprov Jateng, diantaranya terkait jumlah usulan ASN P3K yang masih bisa ditambah untuk memenuhi kebutuhan ya. Semoga saja untuk kuota yang sekarang bisa ditambah lebih banyak lagi ya untuk kuota seleksi atau formasi P3K di tahun 2023. Kemudian kami diberi tugas dalam 2 hari ke depan untuk menghitung kembali sesuai dengan syarat ketentuan yang disampaikan oleh Pak Gubernur, ujarnya. Dia menjelaskan penambahan formasi P3K 2023 masih mungkin dilakukan meskipun secara tahapan usulan formasi sudah ditutup. Nah, jadi bisa diusulkan kembali ya. Caranya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersurat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI setelah penghitungan kembali dilakukan. Itu pernah terjadi ya. Jadi yang penting sekarang setelah dihitung, Pak Gubernur bersurat ternyata ini kebutuhannya mau dikoreksi. Kami akan bantu untuk membantu Kemenpan RB RI ya, ujar Prof Nunuk. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendorong pemenuhan kuota bisa diselesaikan tahun ini agar kesejahteraan guru di Jateng semakin meningkat. Nah, mungkin bisa dilakukan di berbagai tempat yang lainnya ya. Tadi disampaikan karena anggaran dari pusat ada permintaan ditambah tentang tentunya kami senang ya. Malah kalau bisa diangkat semua para guru-guru ini. Ganjar berharap masalah penempatan ASN P3K dilakukan dengan benar agar nantinya pengangkatan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka statementnya adalah mari kita clearance ya. Kalau tahun depan mesti diangkat, saya senang kalau semua posisi dari guru itu betul-betul penuh bisa dilengkapi. Kalau itu bisa dilakukan, kita senang, kata Ganjar. Kemudian Ganjar juga mengusulkan agar Kemenristekdikti RI mempertimbangkan usulan gaji guru ditingkatkan, sebab dengan begitu akan semakin lebih banyak yang berminat menjadi guru.
Jadi tidak hanya sekedar pengangkatan P3K saja, dan tadi karena Bu Dirjen sampai sini saya ceritakan, jangan tanyakan soal komitmen gitu loh ya. Karena apa? Waktu dari kabupaten kota guru-guru masuk, soalnya kesejahteraan pun kita UMK-kan semua kata Ganjar. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Bapak Ibu, tentang pengusulan formasi, kemudian gaji guru P3K ya, untuk lebih ditingkatkan lagi, atau ASN, untuk kesejahteraan para guru-guru kita di Indonesia ini ya. Berdasarkan Dikbud ya, Prop Jateng, terdapat guru PNS sesuai kewenangan Pemprov Jateng sejumlah 18.000 orang ya. P3K sejumlah 9.000 orang, dan guru tidak tetap sejumlah 6.000 orang. Kemudian kekurangan guru berdasarkan mata pelajaran sejumlah 9.286, sehingga jika dikurangi dengan P3K tahun 2022 sejumlah 4.351 orang ya, terdiri dari 2.952 GTT dan 1.200 guru swasta, maka kekurangan guru menjadi sebanyak 4.935 orang. Adapun jumlah pengangkatan P3K guru di Jateng dalam 3 tahun terakhir sebanyak 13.621 orang. Nah, ya itulah merupakan kabar gembira yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo dan Bu Nunuk Suryani ya. Sementara informasi lainnya adalah Kemenpan RB siapkan regulasi P3K 2022 untuk honorer guru lulus PG, apakah masuk ya? Nah, di sini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi yang tepat atau aturan yang sesuai ya untuk P3K di tahun 2022 di tahun 2023 untuk honorer. Regulasi khusus ini tujuannya agar 80% formasi P3K 2023 untuk honorer bisa terisi maksimal ya. Regulasi itu pun dipertanyakan Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih. Kira-kira untuk guru lulus PG tanpa formasi P3K 2021 masuk enggak ya? Soalnya cukup banyak ya. Prioritas 1, enggak masuk penataan tenaga non ASN Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2022, kata Hetty. Nah, dia berharap regulasi khusus itu lebih berpihak kepada guru P1 yang tersisa ya, masih banyak 62.000 lebih, dan tidak bisa terakomodasi seluruhnya dalam rekrutmen P3K guru 2023. Hetty juga galau karena dia dan cukup banyak P1 tidak masuk database BKN, mereka hanya masuk database P1 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya. Semoga regulasi terrealisasi ya untuk tidak menyulitkan P1. Data kami di Kemendikbudristek masih bisa digunakan, ucapnya. Hetty menilai sudah sewajarnya pemerintah memprioritaskan P1 karena mereka sudah dites berkali-kali dan lulus PG. Jangan sampai mereka tercecer lagi karena berubah-ubahnya regulasi. Baiklah, sekian informasi yang bisa disampaikan, kabar gembira dan harapannya untuk guru yang lulus PG masuk menjadi ASN tahun ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi kabar baik buat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.